Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan kalian dalam channel Breakthrough Kids. Wow, hari ini semuanya sukacita. Hari ini semuanya bahagia. Sukacita, bahagia itu adalah ciri-ciri anak Tuhan. Semuanya bergembira. Amin. Haleluya. Wah, hari ini semangat sekali. Pagi hari ini Miss bisa kembali bertemu dengan kalian. Kalian pun semangat kan? Amin. Semuanya semangat? Semangat. Karena apa? Karena kita sudah diberikan sama Tuhan anugerah yang luar biasa. Pagi-pagi ketika bangun tidur, kita masih bisa bernafas. Itu semua anugerah Tuhan. Itu semua bukti kebaikan Tuhan. Amin. Kita bangun tidur dengan masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar. Atau mungkin juga pagi-pagi ada sudah sarapan, sudah bisa makan dengan enak, bikin tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Itu bukti kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Bersukacita karena kebaikan Tuhan, bersukacita karena Tuhan itu baik. Katakan sama-sama dengan Miss ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita bisa menghirup udara. Kita bangun tidur dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Bisa sarapan, makan yang enak, makan yang sehat. Itu semua kebaikan Tuhan. Memiliki mama papa yang baik, memiliki kakak adik, atau mungkin juga binatang piaraan kalian. Itu semua kebaikan Tuhan. Kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintai kalian. Amin. Bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Wah, hari ini seminggu yang lalu kalian sudah masuk sekolah? Wah, mungkin sudah dimasuk ya, atau mungkin juga masih belum. Tapi buat kalian masih masuk sekolah, walaupun masih online, jangan khawatir, jangan patah semangat, tetap harus semangat. Walaupun belajar secara online, atau mungkin kalian masih tetap belum bisa bertemu dengan teman-teman kalian, jangan bersedih hati. Kalian masih bisa melihat melalui Zoom. Tetap harus semangat, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sukacita. Tidak perlu mengeluh. Walaupun pandemi mungkin masih terus berada, terus kok kapan selesainya? Berdoa, kita berdoa sungguh-sungguh supaya pandemi ini bisa berhenti. Pandemi ini bisa berhenti total dalam nama Yesus. Amin. Berhenti total di atas bumi ini. Tidak ada lagi pandemi. Kita mau berdoa sungguh-sungguh hingga apa? Kita bisa bermain kembali, bisa bermain di taman, bisa bermain dengan teman-teman, sekolah kembali bertemu dengan teman-teman. Amin. Kita berdoa sungguh-sungguh biar pandemi ini cepat berlalu. Wah ya, kalian selama 2 bulan ini kita belajar tentang, ada yang masih ingat gak? Miss kasih clue ya, ciri-cirinya kalau kalian diberikan ini, kalian sangat senang sekali. Kedua, biasanya diberikannya saat momen mungkin kalian ulang tahun. Wah, sudah mulai pada mau menebak ya. Wah, hebat. Sekali lagi ya, bentuknya sering dibungkus sama kertas yang cantik. Tuh, kado. Kita selama 2 bulan ini belajar tentang kado. Tapi kadonya kado dari Tuhan, yaitu kado keselamatan. Kado dari Tuhan Yesus. Masih ingat? Ada beberapa banyak kado yang kita terima dari Tuhan.
Pasti kalian senang kan dapat kado dari Tuhan kan? Kalau dari mami, dari papi aja kalian dapat kado begitu senang sekali. Ini dari Tuhan. Kalian dapat kado istimewa. Apa aja? Yaitu kado keselamatan. Selama 2 bulan ini kalian tekun mengikuti, melihat rekaman video, rekaman firman Tuhan yang dibagikan selama 2 bulan ini tentang kado keselamatan. Kalian pasti mendengar dengan sungguh-sungguh kan? Kalian pasti melihatnya, rekaman ini dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh kan? Ada berapa kado? 7 kado keselamatan yang selama 2 bulan ini kita belajar. Kado apa aja? Bagaimana kita terima Tuhan Yesus, menerima keselamatan dari Tuhan. Terus apalagi? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita dapat mengaktifasi pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan baiknya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan buat kita. Bagaimana kita berdoa, mengalahkan sakit penyakit. Wow, kado yang dari Tuhan begitu luar biasa. Katakan sama-sama ya, kado yang dari Tuhan luar biasa. Ingat sekali lagi ya, kado yang dari Tuhan luar biasa. Kita menerima kado yang dari Tuhan begitu banyak, begitu istimewanya. Bahkan minggu lalu, masih ingat bagaimana kita menjadi anak raja. Kita menjadi anak raja yang memerintah. Amin. Yuk, sebelum kita mengupas mungkin kado-kado apa saja sih yang sudah Miss review untuk selama 2 bulan kemarin ini, kado-kado apa aja sih yang sudah kita terima dari Tuhan? Lihat dulu ya, saksikan video berikut ini. Bagaimana? Sudah melihat tayangan videonya? Ada 2 orang. Yang pertama membangun rumah di atas pasir. Yang kedua, 2 orang membangun rumah di atas batu. Terus kembali mereview, mengulang kembali aja ya. Selama 2 bulan ini, yang pertama kita menerima kado keselamatan. Tuhan
sudah ada di dalam diri kita. Kita ada di dalam Tuhan. Kita terima keselamatan. Apa tuh keselamatan? Dibebaskan dari segala dosa. Kenapa? Hukum dosa adalah maut. Tapi Tuhan menyelamatkan Miss dan menyelamatkan kalian. Menebus dosa Miss dan menebus dosa kalian. Hingga kita dibebaskan dari yang namanya dosa maut. Kita terima keselamatan. Masih ingat? Yang kedua, apakah sudah kita terima dari Tuhan? Kita menerima hakikat yang sesungguhnya. Bagaimana kita memanifestasikan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dengan iman kita dapat memanifestasikan pekerjaan Tuhan. Kalau kalian lupa, lihat lagi ya rekaman berikutnya ya. Oke? Apakah sudah dijalankan? Bagaimana kita berdoa sungguh-sungguh? Bagaimana kita membaca firman? Hingga muncul iman, gerakan untuk kita memanifestasikan Tuhan di bumi ini. Kado yang ketiga, kita memiliki kehidupan yang berbeda. Apa sih maksudnya? Ya, mungkin buat teman-teman kalian malas-malas itu biasa, tapi buat kita, no. Mungkin buat teman kalian, kalau misalnya makan itu harus pilih-pilih. Aku gak suka ini, aku gak suka itu. Tapi buat kita, no. Buat kalian mungkin, teman kalian mungkin lihat, wah, buang sampah itu bisa di mana aja. Tapi buat kita, no. Kita memiliki kehidupan yang berbeda. Dibedakan sebagai anak raja. Bagaimana kita menjaga hidup kita bersih. Kita selalu berdoa, kita deklarasi. Oh, kok kelihatannya aneh ya? Doa harus sungguh-sungguh, harus kuat. Kita memang dibedakan. Karena apa? Karena kita adalah anak raja. Cara hidup kita berbeda. Kita tidak suka marah-marah, tidak suka ngambek, suka memberi. Kalau dengan teman-teman sharing, atau ketika kalau teman kalian lagi ada yang lemas atau sakit, kalian doakan. Itulah ciri-ciri sebagai anak Tuhan. Kalian dibedakan. Buang sampah pada tempatnya, suka makan sayur, makan buah. Kalau misalnya sedang capek belajar, tidak mudah mengeluh. Tetap semangat, tetap bersukacita. Amin. Itulah ciri-ciri di mana kita dibedakan dengan teman, mungkin dengan orang-orang lain di sana, karena kalian adalah anak raja. Miss anak raja, kalian anak raja. Hidup kita dibedakan. Kita selalu berdoa dengan antusias, berdoa dengan agresif, dan hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Yang keempat, ingat, kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita dibedakan, yang ketiga, yang keempat, kita menerima segala yang kita butuhkan. Kalian butuh apa? Masih ingat rekamannya? Kalian misalnya mau menjadi dokter, kalian butuh apa? Hikmat. Jadi dokter yang takut akan Tuhan memberikan kalian hikmat. Kalian butuh apa? Wah, Miss, kalau aku doakan orang sakit, aku butuhnya kesembuhan. Tuhan akan berikan kesembuhan buat orang yang kalian doakan. Miss, aku mau menjadi pengacara yang takut akan Tuhan, yang membela orang-orang yang mungkin orang-orang yang gak bersalah. Tuhan akan pakai kalian.
menjadi pengacara yang hebat dan takut akan Tuhan. Tuhan akan berikan kalian hikmat. Tuhan akan berikan segala. Katakan sama-sama dengan Miss ya. Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa sungguh-sungguh dari sekarang. Kalian sudah bisa mau jadi apa? Jadi dokter yang takut akan Tuhan. Menjadi pengacara yang membela kebenaran. Atau mungkin kalian ingin menjadi guru. Wah, guru yang menginspirasi buat anak-anak. Atau kalian ingin menjadi komikus. Bis ingat, ada di teman-teman di Bikit sekalian yang ingin menjadi komikus. Menggambarlah yang bisa menjadi berkat buat anak-anak di luar sana. Atau mungkin buat teman-teman kalian. Jadi komikus yang menceritakan kebenaran, yang menceritakan bagaimana hidup di dalam Tuhan itu. Wow, keren. Kalian bisa mengeksplor apapun yang kalian butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan sediakan. Butuh kreatif, butuh ide, butuh kepintaran, apapun yang kalian butuhkan, Tuhan akan menyediakan. Amin. Semangat. Kalau kalian masih di bangku, masih sekolah taman kanak-kanak atau di SD, masih butuh, wah Miss, aku butuh fokus saat belajar online. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku butuh fokus untuk belajar secara online Tuhan. Aku susah untuk belajar fokus. Minta sama Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar fokus menyenangkan hati Tuhan kan? Benar? Iya. Belajar sungguh-sungguh juga menyenangkan hati Tuhan. Kalau kalian males-males, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan semangat yang selalu baru. Haleluya. Yang kelima, kalian masih ingat? Memberikan Roh Kudus, menghibur buat setiap kita untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri Miss, dalam diri kalian, membantu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menghibur, bukan banyak perkara-perkara mujizat. Tuhan sudah berikan Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Yang keenam masih ingat? Wah, ingat dong Bis, itu kan ada teman-teman aku yang kesaksian. Kalian bisa lihat, wah kesaksiannya keren-keren banget. Masih kecil tapi dipakai tuh luar biasa. Yang keenam apa? Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang sehat, kuat, perkasa. Yuk, katakan sama-sama dengan Bis ya. Tuhan memberikan aku tubuh yang sehat, kuat, perkasa. Sekali lagi, Tuhan memberikan aku tubuh yang sehat, kuat, perkasa. Tubuh ini adalah baitnya Tuhan, milik Tuhan. Jaga dengan baik-baik. Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, kuat, perkasa. Wah, kesaksiannya luar biasa teman-teman kalian. Bagaimana ketika sakit dia berdoa, deklarasi aku sehat, kuat seumur hidup. Wow, Miss dari aja langsung wow. Aku sehat, kuat seumur hidup. Aku sehat, kuat berkuasa. Maut ditelan dalam kemenangan. Kalian lihat nih rekamannya. Bagaimana teman-teman kalian itu bersaksi begitu antusias. Doa. Kalau sakit apa? Doa, deklarasi. Wow. Kalian memang dibedakan. Menelan maut dalam kemenangan. Menelan maut dalam kemenangan. Sehat, kuat, berkuasa. Itulah jati dirimu. Itulah jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mulai sakit dikit. Oh, dalam nama Yesus aku sehat, aku kuat, berkuasa. Maut ku telan dalam kemenangan. Wah,
itu yang harus kita lakukan. Tuhan sudah memberikan kado keselamatan. Tuhan sudah memberikan kado apa? Kesehatan, hidup sehat, kesehatan hidup dan kesehatan ilahi. Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Amin. Mulai sakit, aduh, pusing. Tidak, sehat, kuat, berkuasa. Tuhan sudah memberikan aku kesehatan ilahi. Aku sehat, aku kuat, berkuasa. Mau terang dalam kemenangan. Wow, katakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Semangat. Bagaimana kita sudah Tuhan berikan kuasa menelan maut dalam kemenangan. Amin. Katakan sama-sama ya dengan Miss-nya. Menelan maut dalam kemenangan. Wow. Menelan maut dalam kemenangan. Tidak ada lagi sakit yang ngeluh sakit, ngeluh pusing, ngeluh demam, ngeluh aduh sakit gigi, ngeluh. Kita hidup dalam kesehatan. Amin. Atau mungkin kalian dan teman-teman kalian ada sakit, atau anggota keluarga kalian ada yang sakit. Doakan. Saatnya gereja Tuhan, kalian gereja Tuhan, gereja Tuhan. Saatnya gereja Tuhan memerintah, menelan maut dalam kemenangan. Menelan gimana? Ibaratnya sakit itu adalah bagian dari maut. Kita telan seperti buaya menerkam mangsanya. Kita telan maut dalam kemenangan. Kemenangan menjadi bagian kita. Kemenangan menjadi janji yang sudah Tuhan beri. Kayak tadi, kado. Tuhan sudah berikan kita kado hidup dan kesehatan ilahi. Amin. Yang ketujuh. Wah, yang ketujuh baru minggu lalu. Cluenya. Aku anak raja. Betul. Kado yang Tuhan beri kita sebagai anak raja. Anak raja yang memerintah, berkuasa atas bumi ini. Wah, senang sekali ya. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi anak raja. Diistimewakan, dispesialkan, dikhususkan kita sebagai anak raja. Amin. Menjadi anak raja yang berkuasa. Menjadi anak raja, bagaimana kita apa yang menjadi milik Tuhan itu menjadi milik kita. Tuhan memiliki kuasa. Tuhan memiliki segala yang milik Tuhan itu menjadi milik kita. Kita memanifestasikan di atas bumi ini buat sebanyak orang, agar semua orang juga bisa diselamatkan. Senang menjadi anak raja? Amin. Itu 7 kado keselamatan yang Tuhan sudah beri buat setiap kita. Bukan kan? Itu ada 7 kado yang sudah Tuhan beri buat setiap kita. Kado itu tadi sudah sebutkan ya. Dan melalui film yang tadi, ada orang yang membangun di atas pasir dan membangun di atas batu. Apa sih maksudnya, Miss? Firman Tuhan katakan, membangun di atas pasir adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Sayang banget. Kalian sudah mendengar firman, bagaimana hidup dan kesehatan ilahi, menerima kuasa, menerima segala yang kita butuhkan. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh berdoa, baca firman. Tapi kalau yang orang yang membangun di atas pasir itu, dia cuma dengar tapi nggak melakukan. Sayang banget ya. Tapi orang yang membangun di atas batu, firman Tuhan katakan, dia mendengar dan melakukan. Mendengar setiap arahan dan melakukannya. Kalau orang yang dia membangun di atas pasir itu istilahnya adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang bijaksana,
dia mendengar dan melakukannya. Mendengar dan melakukannya. Katakan sama-sama dengan Miss. Mendengar dan melakukannya. Ikuti lagi ya. Aku mau menjadi orang yang bijaksana, yang membangun di atas batu. Aku mau mendengar firman dan melakukannya terjadi atas hidupku. Amin. Kita mendengar bagaimana kuasa sudah Tuhan beri buat kita. Tuhan ada dalam diri kita. Kita menerima segala yang kita butuhkan. Kalau kita mendengar dan melakukannya, kita adalah seperti orang bijaksana. Mau menjadi orang yang bijaksana? Atau lakukan. Tidak hanya mendengar, atau mungkin kalian melihat saja atau mendengar, tapi melakukannya. Melakukannya gimana? Jika sakit, bangkit, katakan dengan mulut kalian, aku sehat, aku kuat, aku berkuasa. Itu adalah bagian bagaimana kita melakukan. Ketika kalian memiliki cita-cita kalian, minta hikmat sama Tuhan. Itu adalah bagian bagaimana kalian melakukan. Berdoa, baca firman, dengerin arahan mami, papi. Baca firman, arahannya apa? Mungkin, wah aku harus selalu bersuka cita. Bersuka cita, itu adalah arahan. Melakukannya. Ketika kalian bersuka cita, itu kalian sudah melakukan firman. Ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, kalian sudah melakukan firman. Ya, kalian melakukan firman, kalian disebut sebagai orang yang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? Yang mendengar dan melakukannya dengan sukacita. Amin. Sini semua mau menjadi orang bijaksana. Angkat tangannya yang mau menjadi orang bijaksana. Semua yang menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Apa orang yang bijaksana? Mendengar dan melakukan. Amin. Kita sudah terima kado. Kalian bisa lihat kembali rekaman firman Tuhan yang ada. Dengar, melakukannya. Kalian seperti orang bijaksana. Orang bijaksana yang membangun rumah seperti di atas batu. Artinya apa? Ketika datang rintangan, datang mungkin sakit penyakit, kalian gak goyah. Ketika kalian sakit, kalian demam, kalian ingat firman Tuhan, kalian bangkit, aku sehat, aku kuat. Itu adalah kalian sedang membangun dasar keyakinan di atas batu. Ketika kalian mungkin lemah, lemas, belajar, wah aku gak semangat, tapi aku mau belajar sungguh-sungguh. Tuhan akan kalian ingat firman Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala yang aku butuhkan. Kalian ingat, kalian lakukan, kalian perkatakan, kalian sedang membangun. Seperti orang yang sedang membangun di atas batu karang. Ketika kalian apa? Butuh penghiburan, aku lagi sedih, minta Roh Kudus hibur aku, Roh Kudus tolong aku. Kalian perkatakan, yang terjadi adalah apa? Kalian sedang membangun di atas batu karang. Lagi flu, lagi batuk, lagi musim mungkin saat ini lagi batuk, flu. Ingat, Tuhan sudah memberikan aku kado kesehatan ilahi. Aku hidup dalam kesehatan ilahi. Kalian sudah dengar, kalian melakukan. Lakukannya apa? Deklarasi, doa itu sudah melakukan. Itu kalian sudah melakukan firman. Jadi kesembuhan.
Itu artinya kalian hidup seperti orang yang sedang membangun di atas batu karang. Orang yang membangun di atas batu karang apa? Orang yang bijaksana. Tadi Miss lihat semuanya mau menjadi orang yang bijaksana, nggak mau menjadi orang yang bodoh yang membangun di atas pasir. Kalau pasir apa? Ada sakit, wah langsung lemas, wah langsung aduh. Itu orang yang membangun di atas pasir, dia mendengar tapi dia nggak melakukan. Pagi hari ini, ku deklarasikan di dalam nama Yesus, engkau adalah generasi yang berbeda yang membangun keyakinanmu di atas batu karang. Ketika firman datang, engkau melakukannya firman itu dengan sungguh-sungguh. Halangan, rintangan boleh datang, tetapi keyakinanmu kepada firman Tuhan, keyakinanmu kepada firman Tuhan terjadi semakin kokoh, semakin kuat, semakin kokoh. Dasar keyakinanmu semakin kokoh, semakin kuat. Engkau bukan hanya menjadi pendengar, tapi engkau menjadi pelaku dari setiap firman. Engkau adalah orang yang bijaksana, yang membangun segala dasar keyakinanmu di atas batu karang terjadi dalam hidupmu. Engkau adalah generasi yang Tuhan bedakan. Engkau generasi yang Tuhan bedakan. Engkau anak raja yang akan memerintah, berkuasa di atas bumi ini. Engkau adalah generasi yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidup dalam kesehatan ilahi, sehat, kuat, berkuasa, maut ditelan dalam kemenangan. Engkau akan memerintah bersama Tuhan di atas bumi ini. Terjadi dalam hidupmu, terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Amin. Terjadilah dalam hidupmu. Engkau adalah generasi yang bijaksana, yang membangun hidupmu di atas batu karang. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini. Kita belajar sama-sama. Nyanyikan pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Amin. Yuk kita belajar nyanyikan pujian. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Yuk sama-sama kita nyanyikan Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, bersama Yesus kita menang. Amin. Sampai jumpa dalam channel Breakthrough Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.